Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ya untuk latihan ujian bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ya. Ada teks. Nanti bahasa Indonesia itu banyak soal cerita ya. Tapi bu guru nggak tahu ceritanya yang mana. Oke, lingkungan sungai. Ya, kita baca. Menjaga kebersihan sungai seringkali adalah hal yang sulit karena umumnya masih menyepelekan kebersihan sungai. Bagi warga, membuang sampah di sungai adalah hal yang praktis. Sampah itu akan pergi dengan sendirinya terbawa arus sungai, tak perlu menunggu diangkut oleh petugas. Ada juga yang berpikir sampah yang dibuangnya hanya sedikit sehingga tidak akan mencemari sungai. Padahal sedikit apapun sampah yang dibuang ke sungai, sampah tersebut tetap bisa membuat sungai tercemar. Bayangkan saja jika sampah yang dibuang adalah sampah bungkus permen, tapi ada 500 orang yang membuang sampah serupa. Bukankah pada akhirnya sungai tetap akan tercemar? Masyarakat seharusnya sadar, dampak membuang sampah di sungai adalah munculnya bau tidak sedap, merusak pemandangan, sumber penyakit, dan menimbulkan banjir. Oleh karena itu, kebersihan sungai menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, juga masyarakat yang hanya melintasi sungai. Kerja bakti membersihkan sungai juga harus terus digalakan. Yang pertama, sinonim yang tepat untuk kata yang dicetak tebal pada teks tersebut. Mana yang dicetak tebal? Ini, menjaga. Apa sinonimnya? Sinonim itu persamaannya. Persamaan menjaga yang mana? Ya, memelihara. Menjaga kebersihan sungai, memelihara kebersihan sungai, sama. 2. Informasi tersurat yang tepat sesuai teks. Tersurat itu ada di bacaan. Kalau tersirat tidak ada. Tersurat itu bisa kelihatan ya. Coba kita baca A. Menjaga kebersihan sungai adalah hal yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Tapi ada nggak tulisannya? Adanya menjaga kebersihan sungai seringkali adalah hal yang sulit. Karena umumnya masih menyepelekan. Nggak ada ya tulisan hal yang mudah. B. Bau tidak sedap dan sumber penyakit merupakan dampak menjaga kebersihan sungai. Kok bau sama penyakit malah dampak menjaga kebersihan? Enggak, kalau dijaga mah nggak bau, nggak ada penyakit. Salah ya. Jadi yang tadi ini salah, ini juga salah. C. Kerja bakti membersihkan sungai hanya dilakukan saat mendekati musim penghujan. Ada nggak tulisannya? Adanya kerja bakti membersihkan sungai harus terus digalakan. Salah. D. Sedikit apapun sampah yang dibuang ke sungai akan tetap membuat sungai tercemar. Ini benar. Mana? Ada di sini. Sedikit apapun sampah ya akan membuat sungai tercemar. Nah ini, sedikit apapun sampah ya yang dibuang ke sungai akan membuat sungai tercemar. Nah, berarti jawabannya yang D ya. 3. Makna kata yang dicetak miring pada teks tersebut adalah, yang dicetak miring mana? Ini nih, tercemar, miring ya tulisannya ya. Tercemar artinya apa? Menjadi rusak. Bukannya bau saja ya, banyak. Ini udaranya sudah tercemar, airnya sudah tercemar. Kalau sudah tercemar namanya menjadi rusak. 4. Nah ini nanti sering nih keluar, pasti ada ya, di setiap ujian itu pasti ada ini. Yang nomor 4, Niki. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat pertama kebanyakan ya. Jadi gampang. Yang diminta paragraf berapa? Paragraf pertama. Kita lihat paragraf pertama. Nih, paragraf pertama ya. Kalimat utama ya udah yang pertama kali, mulai dari menjaga terus sampai titik berhenti. Sampai kebersihan sungai. Nah, sampai sini. Berarti kalimat utamanya menjaga kebersihan sungai seringkali adalah hal yang sulit. Karena umumnya masih menyepelekan kebersihan sungai. Ada nggak? Menjaga kebersihan sungai. Bu guru liatin dulu ya. Nah nih kalimat utamanya. Pertama,
menjaga kebersihan sampai titik sungai. Ada A, menjaga kebersihan sungai, ya kan? Nah, yang A jawabannya, ya. Kelima, lanjut. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf kedua pada teks tersebut. Paragraf kedua tentang apa? Tentang sampah yang dibuang ke sungai ya tadi ya, sampah permen. Maka jawabannya ya, yang mana anak-anak? Nah, yang C, apakah sungai akan tercemar jika kita membuang sedikit sampah? Tercemar. Sampah permen tadi kan. Lanjut, 6. Nah, ini sekarang makna tersirat anak-anak. Tadi kan tersurat. Tersurat itu ada tulisannya, kalau tersirat tidak ada. Tapi kita paham maksudnya, ya. Contoh. Ya, kita baca dulu. Abrasi adalah proses pengikisan daerah pantai akibat gelombang laut yang sifatnya merusak. Abrasi pantai sering disebut erosi pantai. Jika dibiarkan terus-menerus semua daerah pantai sehingga air laut akan menggenangi semua wilayah dan pemukiman penduduk. Faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam antara lain karena gelombang pasang air laut, rusaknya hutan bakau, dan mencairnya es kutub. Sedangkan faktor manusia yang menyebabkan abrasi adalah manusia terlalu banyak mengeksploitasi ekosistem laut, pembangunan gedung-gedung kaca yang menyebabkan pemanasan global dan polusi udara. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah abrasi adalah melakukan penanaman bakau di sekitar pantai, tidak menambang pasir secara berlebihan, dan merawat terumbu karang untuk menahan gelombang laut saat terjadi pasang. 6. Makna tersirat dari teks. Jadi nggak ada di sini tulisannya, tapi kita tahu maksudnya, makna tersiratnya. Coba periksa. A. Dampak abrasi tidak akan membuat air laut naik menggenangi. Oh, justru akan membuat air laut menggenangi. Salah. B. Abrasi tidak harus dicegah karena hanya akan mengikis daerah. Oh, salah. Abrasi harus dicegah. Masa tidak harus dicegah? Salah. C. Mencegah abrasi akan membuat daerah sekitar pantai dan pemukiman tergenang air laut. Mencegah abrasi, kita cegah abrasi, masa malah membuat pemukiman tergenang air laut? Salah. Kalau dicegah abrasi malah nggak bakalan tergenang air laut ya. D. Abrasi tidak dibiarkan agar air laut tidak menggenangi pantai dan pemukiman penduduk. Ini benar nih, abrasi itu nggak boleh dibiarkan, harus dicegah. Maka jawabannya D. 7. Ide pokok pada paragraf kedua. Mana paragraf 2? Nih, bacanya tentang apa? Faktor, banyak tentang faktor tuh. Faktor alam dan faktor manusia. Berarti jawabannya yang mana? A. Pengertian tentang abrasi? Bukan. B. Proses abrasi terjadi? Tidak. C. Faktor penyebab. Nah, ini nih sama. C. Faktor. Paragraf 2 tentang faktor penyebabnya. Ada faktor alam dan faktor manusia. 8. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, jadi mana yang benar ya? Nih, gelombang pasang air laut dan mencairnya es kutub adalah faktor manusia. Nih, gelombang pasang air laut ya, faktor alam dia. Dan mencairnya kutub es, dia faktor alam, bukan faktor manusia. Berarti yang apa ini? Yang A salah. Ya, gelombang air laut dan mencairnya es kutub faktor manusia, salah. B. Penanaman pohon bakau di sekitar pantai akan menjadi salah satu cara mencegah abrasi. Nah, benar ini ya. Jadi jawabannya B. Ya, menanam pohon bakau mencegah abrasi. C. Abrasi merupakan proses pengikisan yang terjadi di daerah pantai akibat intensitas hujan. Bukan. Abrasi bukan intensitas hujan. Tadi dia karena abrasi karena gelombang laut. Ya sudah, jawabannya B.
Ya, Bu Guru akan nerangin sampai nomor 13 aja ya, karena selanjutnya nanti agak mudah, biasanya hanya tokoh, cerita, latar belakang gitu ya. Watak, tempat kejadian, narasi. Nah, ini paragraf-paragraf narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi. Jumlah sampah yang berhamburan di sepanjang jalan akan menimbulkan dampak buruk bagi kita. Tumpukan sampah akan menjadi wabah penyakit dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, mulailah menjaga kebersihan dari diri sendiri. Ayo kita ikuti langkah menjaga kebersihan berikut. Ya. Sekecil apapun sampahmu, buanglah ke tempat sampah. Lalu jika melihat sampah, ambil dan buang ke tempat sampah meskipun itu bukan milikmu. Jenis paragrafnya adalah ya, persuasi. Persuasi mempengaruhi orang ya. Jadi mempengaruhi, ayo. Nah, ada kata-katanya. Mulailah menjaga kebersihan. Jadi mempengaruhi orang untuk menjaga kebersihan. Ayo ikuti langkah menjaga kebersihan berikut. Ayo, dia mengajak, ya, mempengaruhi kita, persuasi. Kalau deskripsi itu kan menggambarkan, misalnya sampah adalah benda yang bau, jorok, kotor, itu dari deskripsi itu baru ya. Nah, ini persuasi, ya, mempengaruhi, mengajak, ya. 10. Apa yang terjadi pada kesehatan masyarakat apabila banjir tidak ditangani dengan serius? Bencana banjir yang terjadi di perkotaan merupakan masalah yang harus ditangani banyak pihak. Pertama, masyarakat harus memperhatikan kebersihan sungai. Kedua, pemerintah harus tegas dengan peraturan dilarang membuang sampah dan membangun rumah di pinggir sungai. Apa yang terjadi pada kesehatan masyarakat apabila banjir tidak ditangani dengan serius? Jadi apa sih yang terjadi kalau banjir tidak diatasin? Jadi rumah banyak aja tergenang banjir. Ayo, masyarakat akan mengalami gizi buruk. Gizi buruk akibat kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Enggak lah, ya. Di sini ceritanya bukan karena kekurangan makanan atau kesulitan mendapatkan makanan. B. Masyarakat akan terjangkit TBC karena udara lembab. Ini bukan bicara tentang udara lembab, banjir. C. Masyarakat mengalami hipotermia akibat udara dingin. Kalau di Indonesia ibu rasa nggak terlalu dingin ya, kecuali di luar negeri salju baru ya. D. Masyarakat akan terjangkit diare karena kekurangan air bersih. Nah, ini dia nih ya, kalau banjir kan tergenang rumah, kotor nggak airnya, kotor warna coklat ya, makanya kurang air bersih, akibatnya sakit diare ya. Nomor 11. Persamaan kedua teks tersebut adalah ya, yang mana kamu harus tulis dulu nih ya, sedikit lah coret-coretan. Dimas adalah seorang anak penjual kue. Tulis, Dimas anak tukang kue. Setiap hari dia membantu ibunya membuat kue dan berjualan ya, kue lapis di pasar. Meski sibuk membantu ibunya, Dimas tetap menyempatkan waktu untuk belajar. Oh, Dimas rajin belajar. Tak heran jika Dimas selalu menjadi bintang kelas. Teks kedua. Ya. Untuk menjadi anak yang pintar serta cita-citanya tercapai, kita harus rajin belajar. Itulah sebabnya Maya rajin belajar. Nah, sama nih. Tadi Dimas rajin belajar, ini Maya rajin belajar. Dia ingin menjadi dokter. Kalau si Maya ingin jadi dokter. Kalau Dimas ada nggak cita-citanya di sini? Nggak ada. Oleh karena itu dia tidak hanya bersungguh-sungguh belajar di sekolah, tetapi juga di tempat les dan rumah. Dia juga suka membaca buku sehingga pengetahuannya bertambah. Persamaan kedua teks adalah cita-cita seorang anak. Salah. Kalau si Maya ada dokter. Kalau si Dimas nggak ada cita-cita. B. Kebiasaan anak pulang sekolah. Nggak ada tulisannya pulang sekolah. Adanya rajin belajar saja. Ya. C. Sifat rajin yang dimiliki seorang anak, bener nih. Ya, rajin. Sama-sama rajin apa? Dimas rajin belajar, Maya rajin belajar. Ya. D. Wujud perbuatan berbakti anak kepada orang tua. Hanya Dimas di sini ya. Dia bantu ibunya berbakti kepada orang tua. Kalau di teks 2 si Maya nggak ada tulisannya dia berbakti kepada orang tua ya. Jadi jawabannya C.
Oke anak-anak, sampai sini saja ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia yang sulit yang seperti itu. Selebihnya mungkin ejaan, huruf yang kapital, kecil gitu ya, perbaikan ejaan, atau tentang cerita, dongeng, latar, tokoh, tempat, tema, bisa ya. Tokoh ya orangnya yang sering muncul, watak sifatnya, sifat tokohnya ya. Misalnya sifat kancil, pintar, cerdik. Nah, kalau tempat, latar itu atau setting tempatnya, di mana kejadian ceritanya, di gunung, di hutan, atau di mana ya. Kayak amanat itu udah pesan ya, dari cerita itu pesannya kita bisa belajar tentang apa ya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.